Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam pertarungan Kyusan dan juga Ling Huai berniat untuk menghancurkan dirinya. Namun, rencana itu beralih. Dia pun lalu melesat ke arah Xiaoyan atau Xiaofeng. Melihat itu, Bai Ling pun lalu berkata, "Sialan, Tuan Xiaofeng, hati-hati," ucap dari Bai Ling. Bai Ling lalu mengambil satu langkah ke depan untuk melindungi Xiaoyan atau Xiaofeng ini. Dia tanpa rasa takut sedikit pun ingin melindungi Xiaoyan dari serangan Ling Huai. Namun, Xiaoyan lalu menepak bahu Bai Ling dan menariknya ke belakang. "Kamu tidak usah mengkhawatirkanku," ucap dari Xiaoyan. Petir dan nyala api pun lalu menyebar di seluruh lengan Xiaoyan secara bersamaan. Kekuatan ini membuat gelombang energi yang menyapu hutan dengan sangat ganas, dan seluruh hutan api ini pun lalu bergemuruh. Adegan ini tentu saja sangat mengejutkan Kyusan. "Benar saja, dia benar-benar bisa mengendalikan api di hutan ini," ucap dari Kyusan sambil melihat ke arah Xiaofeng. Mata Ling Huai sudah berlumuran darah karena ia sudah dilukai oleh Kyusan, dan sebagian besar sumber gas di tubuhnya juga hampir habis. Meskipun Xiaoyan tidak berani bertindak sembarangan kali ini, Ling Huai lalu memegang pedang bulat sabit dengan kedua tangannya. Dan pedang ini memancarkan energi yang sangat ganas. Pada saat yang sama, ada roh hitam yang bersinar di dalam tubuhnya. Dan sepertinya Ling Huai ingin langsung membunuh Xiaofeng dengan teknik ini. Apakah Xiaofeng bisa menghadapinya? Gumam dari Kyusan saat melihat adegan itu. Saat yang bersamaan, Lotus Flame pun muncul di telapak tangan Xiaoyan dan sangatlah banyak. Dan dari mata Xiaoyan ada seberkas cahaya yang kuat bersinar dengan cemerlang. "Yao Bing!" teriak dari Xiaoyan. Jelas Ling Huai tidak tahu bahwa pada saat ini tubuhnya telah berhenti bergerak. Dan detik-detik berikutnya, Xiaoyan lalu melesat ke arah depan. Sementara itu Ling Huai masih tetap di tempatnya. Dia masih tidak bergerak. Dan tinju api milik Xiaoyan sudah berada di depan wajahnya. Buar, Ling Huai pun sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan karena saat ini dia sama sekali tidak bisa mengontrol jiwa dan raganya sendiri. Buar, Ling Huai terpental ke belakang dengan sangat keras dan mematahkan lusinan pohon berturut-turut. Buak. Namun Xiaoyan tidak berhenti bergerak di situ saja. Dia terus memburu Ling Huai. Xiaoyan lalu menangkap kepala Ling Huai dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Buar. Entah Ling Huai masih hidup atau sudah mati saat ini. "Apa yang terjadi barusan? Apakah tadi mataku sedikit buta?" ucap dari Kyusan. Dia terkena sedikit efek dari Yao Bing milik Xiaoyan. Dia juga sangat bingung. Orang-orang di belakangnya pun mengangguk karena mengalami hal yang sama. Tidak heran, Xiaofeng ini terlalu kuat. Ternyata ada orang yang seperti itu di aliansi dewa. Jika tidak ada yang menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi petarung terbaik aliansi dewa di masa depan. Dia akan menjadi salah satu orang yang paling kuat di dunia ini, gumam dari Kyusan. Ling Huai pun lalu terkapar di tanah, namun dia masih belum mati. Kamu kenapa tidak membunuhku?" ucap dari Ling Huai. "Aku rasa akan lebih tepat jika aku akan menyerahkan hal semacam ini kepada tentara surgawi saja. Lagi pula mereka sering melakukan pembunuhan semacam ini, bukan?" ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Kyusan. "Jika kamu ingin menyingkirkan titik api di tubuhmu itu, maka lakukanlah," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu pergi dari sana dan Kyusan segera melesat ke arah Ling Huai. Ling Huai seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Mata Kyusan pun lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan kagum. "Aku benar-benar minta maaf, Yang Mulia Ling Huai, hari ini aku terpaksa harus membunuhmu," ucap dari Kyusan.
Aku telah membunuh musuh yang tidak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Aku tidak seperti kamu, pengecut yang tidak tahu malu, ucap dari Ling Huai. Ling Huai lalu memandang Qiusan dengan ekspresi jijik. Cepat pengecut, lakukanlah, cuy, ucap dari Ling Huai sambil meludahi Qiusan. Walaupun ludahnya tidak tepat sasaran karena mulut Ling Huai sudah rada penyok, setelah itu telapak tangan Qiusan pun lalu terangkat dan sumber gasnya melonjak. Pukulan yang sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Ling Huai yang sudah terkapar di tanah dan tidak bisa bergerak. Kamu benar-benar keras kepala, ucap dari Qiusan. Sebenarnya Qiusan ingin menyelamatkan nyawa Ling Huai. Bahkan jika Ling Huai mati pun, Qiusan mungkin masih bisa menyelamatkan jiwa Ling Huai. Tetapi karena Ling Huai sangat keras kepala dan sombong, Qiusan pun langsung mengurutkan niatnya. Saat Qiusan sudah siap untuk memukul mati Ling Huai, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar!" Qiusan lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kebingungan. "Aku berubah pikiran. Sekarang aku tidak ingin dia terbunuh," ucap dari Xiaoyan. "Lalu bagaimana dengan bintik api di tubuhku ini dan pasukan surgawi yang lainnya?" ucap dari Qiusan. "Aku akan membantumu menyingkirkannya, tetapi kamu harus memberikanku sesuatu jika kamu ingin menyingkirkan bintik api yang ada di tubuhmu itu," ucap dari Xiaoyan. "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya dari Qiusan. "Aku ingin kamu memberikan skill bertarung paling kuat yang kamu miliki kepadaku," jawab dari Xiaoyan. "Apa? Apakah kamu serius?" tanya dari Qiusan. Mendengar itu, Ling Huai pun lalu tertawa. "Sungguh memalukan." Bagaimana?" tanya dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku mempunyai skill bertarung tingkat domain star domain hand. Skill bertarung kuasi big Dipol level misterius," ucap dari Qiusan. Sepertinya itu tidak cukup. Dan sebagian besar dari skill bertarung ini adalah tiruan. Berikan yang bagus saja, ucap dari Xiaoyan. Skill bertarung tingkat menengah, jari api suci pembunuh. Meskipun skill bertarung ini teknik andalanku, itu bukanlah skill tiruan. Ini adalah tulisan tangan dari seseorang yang kuat dan abadi. Jika skill bertarung ini diketahui orang aliansi dewa, mereka pasti akan memburunya, ucap dari Qiusan. "Baiklah, sekarang kamu juga harus menyerahkan semua sumber gas glasir berwarna yang kamu kumpulkan," ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu, Tuhan, kamu benar-benar merampokku," ucap dari Qiusan. Tetapi Qiusan tidak mengeluh lagi. Dia segera menuruti apa yang Xiaoyan katakan. Sebenarnya tidak banyak sumber gas glasir berwarna yang telah dia kumpulkan. Tetapi semua yang dia miliki adalah sumber gas glasir dengan 5 warna dan 6 warna. Dan ini cukup memuaskan Xiaoyan kali ini. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan mengambil skill bertarung dan juga gas glasir berwarna bersamaan. Pada saat yang sama, titik api di tubuh Qiusan dengan cepat menghilang. "Baiklah, terima kasih banyak," ucap dari Xiaoyan. Tunggu yang mulia Xiaofeng. Tetapi bintik api mereka belum hilang, ucap dari Qiusan sambil menunjuk ke arah bawahannya yang masih terdapat bintik pada tubuhnya. Lalu Xiaoyan pun memandang orang-orang itu sambil tersenyum. "Apa yang kamu akan berikan kepadaku? Untuk biasa atau untuk biaya menyembuhkan kalian saja?" Begitu kan, teman-teman, ucap dari Xiaoyan kepada teman-temannya. Lalu Xiaoyan pun berbalik dan melihat ke arah Bailing dan juga Zie. Dan keduanya langsung mengangguk sambil tersenyum. Qiusan pun segera menghela nafas, lalu dia menoleh ke arah bawahannya. Apa yang kalian tunggu? Cepat berikan semua yang kalian punya, ucap dari Qiusan kepada bawahannya. Dengan ketidakberdayaan mereka semua pun lalu mengeluarkan skill bertarung dan sumber gas glasir yang mereka miliki. Karena Xiaoyan merasa puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang, Xiaoyan pun segera menyingkirkan bintik api kepada mereka. "Terima kasih atas semua pemberian kalian kali ini," ucap dari Xiaoyan.
Semua sumber gas glasir berwarna itu diberikan kepada Bailing dan juga Zie. Tiba-tiba ada suara aneh terdengar dari langit. Semua orang pun mendengar suara itu dan segera melihat ke arah langit. Di sana ada sebuah lubang hitam yang muncul. Di tempat ini hanya orang-orang dari aliansi dewa saja yang masih tinggal. Oleh karena itu, perang saudara antara Xiaoyan dan juga Ling Huai dan yang lainnya, tidak ada tim yang kalah dan menang saat ini. Xiao Feng, apa kamu yakin tidak akan membunuhku? Ucap dari Ling Huai. Setelah dipikir-pikir, membunuhmu tidak ada untungnya untukku, ucap dari Xiaoyan. Lain kali aku pasti akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping, ucap dari Ling Huai. Aku bisa saja mengalahkanmu hari ini. Dan aku bisa saja melakukan hal yang sama kali ini. Aku hanya berharap lain kali kamu harus menggunakan sedikit otakmu. Jangan lagi bertingkah seperti orang bodoh seperti sekarang, ucap dari Xiaoyan. Kali ini kamu hanya beruntung dan kamu harus berhati-hati di masa depan, jawab dari Ling Huai. Terima kasih. Aku selalu menunggu hal itu dan terima kasih telah mengingatkanku. Tapi berhentilah berbicara yang tidak masuk akal dan bersiaplah untuk pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Dia terlalu malas untuk meladeni Ling Huai. Lalu tim aliansi dewa yang beranggotakan ribuan orang itu pun berkumpul bersama-sama. Xiaoyan yang sebelumnya hanya diikuti oleh 100 orang saja, sekarang semua mata tertuju kepada Xiaoyan. Mereka semua melihat Xiaoyan sebagai pemimpin yang sejati. Dia adalah Hokage aliansi dewa. Bersihkan dulu tempat ini. Bawa mayat saudara-saudara kita yang telah mati. Dan barang-barang dari aliansi dewa harus dibawa kembali ke aliansi dewa, ucap dari Xiaoyan kepada semua orang. Baik yang mulia Xiao Feng, ucap dari semua pasukan aliansi dewa. Oh ya, aku masih mempunyai beberapa urusan yang belum aku tangani. Saat ini, yang mulia Bailing akan menjadi kapten tim dan semuanya harus mengikuti perintahnya, lalu segera pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan lagi. Sekarang, setelah dia mendapatkan Immortal Flame, dia harus menyelesaikan urusan yang belum dia selesaikan. Dia ingin membantu reinkarnasi Thor atau bocah kecil dewa petir kuno sebelumnya. Dia ingin membantu reinkarnasi bocah kecil itu, tetapi dia harus menghancurkan energi iblis yang ada pada tubuhnya. Bailing pun tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Sebelum Bailing berbicara, Xiaoyan lalu menepuk pundaknya, lalu tersenyum kepada Bailing. Selanjutnya, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Tunggu aku di luar keajaiban. Aku pasti akan kembali, ucap dari Xiaoyan kepada Bailing. Setelah Xiaoyan selesai berbicara seperti itu, sosoknya pun langsung bergerak dan menghilang di dalam hutan api. Dan dia langsung pergi ke ladang ranjau petir lagi. Ling Huai tidak banyak berbicara saat Xiaoyan pergi. Dan setelah Xiaoyan pergi, raut wajahnya yang mengerikan berangsur-angsur menghilang. Hatinya terasa hampa. Dia sedang berpikir mengapa Xiaoyan tidak membunuhnya atau membunuh Ling Huai. Dia menyangka bahwa Xiaoyan akan menyingkirkannya di sini, tetapi Xiaoyan tidak melakukan itu. Xiao Feng, tunggu saja, aku akan membalasmu, gumam dari Ling Huai. Sementara itu, Xiaoyan yang sudah berada di ladang petir ranjau itu, Lei Li lalu memanggil Lin Mar atau si bocah kecil reinkarnasi dewa petir. Saat ini, energi iblis di tubuhnya telah menembus ke sumsum tulang dan jiwanya. Jadi sangatlah sulit untuk memberantasnya. Saat melihat Xiaoyan kembali ke sini, Lei Li pun tercengang. Dia lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kamu berhasil?" tanya dari Lei Li. "Ya, aku sudah mendapatkan Immortal Flame. Tetapi aku tidak tahu apakah itu dapat mempengaruhi energi iblis di tubuh Lin Mar atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Karena hati Xiaoyan ini tergerak, baik Bai Yan maupun Immortal Flame lalu muncul dari tubuhnya. Xiaoyan berniat untuk berkonsultasi dulu dengan mereka. "Kekuatanku tidak bisa menghilangkan energi iblisnya," ucap dari Bai Yan. Lalu Xiaoyan melihat ke arah Immortal Flame yang berbentuk pinik hitam. Jiwanya
terdiri dari energi iblis. Setidaknya setengah dari tubuhnya terdampak oleh energi iblis itu. Jika kamu ingin menyelesaikan energi iblis ini sepenuhnya, kekuatanku bisa menyelesaikannya. Tetapi itu juga bisa sangat berbahaya dampaknya. Aku tidak bisa menjamin keselamatannya, ucap dari Pinik Hitam. Tuan Leili, apakah menurutmu Limar benar-benar bisa memurnikan energi iblis ini setelah dia bisa mengaktifkan tubuh Dewa Petir kuno? Tanya dari Xiayan. Jika itu benar, maka akan lebih aman seperti itu saja. Jika dia bisa menerobos ke tubuh Dewa Petir kuno, dia akan bisa melawan energi iblis di tubuhnya sendiri. Tetapi apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, itu tergantung kepada dirinya sendiri, jawab dari Leili. Tapi waktunya hampir habis dan tubuh Dewa Petir kuno tidak mudah untuk dikuasai. Sekarang dia baru berusia 1000 tahun saja dan memang agak sulit untuk mengaktifkan tubuh Dewa Petir kuno dengan sangat cepat, ucap dari Xiayan. Mendengar itu Leili pun lalu mengangguk. Bahkan jika bakat Limar tinggi sekalipun, melatih tubuh Dewa Petir kuno ini bisa sangat merugikan dirinya sendiri karena kekuatan tubuh Dewa Petir kuno sangatlah luar biasa. Apakah senior memiliki solusi lain untuk menghancurkan energi iblis ini? Ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Pinik Hitam. Aku rasa jika Immortal Flame ditanam di tubuhnya, itu bisa meningkatkan masa hidupnya hingga 1000 tahun ke depan. Tubuhnya akan menghabiskan Immortal Flame dan kekuatannya akan berkurang. Butuh setidaknya 500 tahun untuk bisa pulih kembali. Tetapi untuk kekuatanmu saat ini, kamu hanya bisa menggunakan kurang dari 10%-nya saja. Jadi dampaknya tidak terlalu besar, ucap dari Pinik Hitam. Kalau begitu, kita mungkin akan menggunakan cairan itu saja. Terima kasih senior, ucap dari Xiaoyan. Pinik Hitam segera melihat ke arah Limar. Kemudian seberkas cahaya hitam pun muncul di mata Pinik Hitam meluncur kepada Limar. Dan dalam sekejap Limar langsung pingsan. Dia akan pingsan selama 10 tahun. Tetapi setelah ini berhasil, pikiran dan tubuhnya pun perlahan akan pulih, ucap dari Pinik Hitam. Leili lalu memegang Limar di pelukannya. Limar terlihat seperti anak kecil meskipun Limar biasanya galak. Sebenarnya Limar merasa tertekan setiap kali Limar terluka oleh petir. Terima kasih banyak, ucap dari Leili. Dan setelah itu, Pinik Hitam pun segera kembali ke tubuh Xiaoyan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan bakat Limar. Dia pasti akan berhasil melewati itu, ucap dari Xiaoyan. Aku juga sangat berterima kasih kepadamu, ucap dari Leili. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah bocah kecil itu memang selamat dari energi iblis itu? Dan nantikan video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga kalian terhibur ya akan alur cerita Battletrog The Event ini. Dan kalau misalkan kalian nonton filmnya ini entah kapan selesai. Terima kasih semuanya. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini dari dulu hingga sekarang. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.